Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Virus tentunya. Masih di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menceritakan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang masih setia stay tune di channel ini. Kali ini saya akan membagikan kisah atau cerita dari Kang Dadan. Beliau mempunyai beberapa cerita atau pengalaman yang beliau alami serta kerabat terdekatnya. Mungkin kali ini cerita yang akan saya bawakan cerita dari Kang Dadan, namun yang dialami oleh ayahanda Kang Dadan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ke ceritanya yang berjudul Majingklak. Biar lebih asik, pasang headset. Majingklak adalah salah satu tempat bagi beberapa orang yang memiliki hobi memancing. Pasti sudah tidak asing dengan daerah Majingklak, apalagi warga di sekitaran Priangan Timur. Majingklak adalah surganya para pemancing. Majingklak adalah salah satu desa di Kecamatan Wonoreja, Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Karena letaknya di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, penduduknya atau masyarakatnya bilingual. Ada yang berbahasa Jawa Banyumasan serta berbahasa Sunda Ciamisan. Nah, pada saat itu Majingklak juga menjadi spot favorit ayah saya. Namun berbeda, ayah saya waktu itu lebih hobi ngecrik, atau bahasa Indonesianya mencari ikan dengan jala. Karena di Majingklak itu adalah muara Sungai Citanduy yang kaya akan ikan. Kalau ayah ngecrik di Majingklak, sudah pasti beliau akan membawa berbagai macam ikan. Ikan belanak, ikan kakap putih, kakap merah, maupun udang-udang kecil. Selain dari oleh-oleh ikan itu, ada juga oleh-oleh lain, yaitu oleh-oleh berupa cerita. Ya, seperti cerita ini yang akan saya bagikan. Kejadian itu pada saat Sabtu siang di bulan Maret 1980. Ayah saya beserta keempat temannya pergi ke Majingklak. Ya, mungkin sudah menjadi geng atau teman ngumpul untuk mancing Majingklak atau ngetik di Majingklak. Seperti biasa, kenapa berangkat pada siang hari? Karena mereka di sana pasti akan menginap. Ya, mereka tidur di pelelangan ikan ataupun di saung warung makan kecil. Kalau di daerah sana itu disebutnya warung goler katanya. Warung goler yang banyak terdapat di pinggiran muara sungai. Namun pada saat itu adalah musim angin barat, yang notabene angin sedang kencang-kencangnya dan perairan di muara sedang bergelombang besar. Sungguh keadaan atau suasana yang tidak ideal untuk mencari ikan. Tetapi tidak menyurutkan tekad ayah saya bersama teman-temannya untuk menjala ikan di Majingklak. Mereka pun tetap berangkat. Tetapi ternyata pada saat malam harinya, tepatnya malam minggu, gelombang semakin membesar serta angin yang bertiup kencang. Menurut penuturan ayah saya, pada saat itu teman-temannya sudah mulai putus asa. Kemudian mereka akhirnya makan malam bersama. Setelah makan, melihat keadaan atau situasi tidak cukup membaik, akhirnya mereka pun tertidur lelap di warung goler itu atau di warung-warung makan kecil itu. Kurang lebih pada saat itu pukul 10 malam. Mereka sudah tertidur lelap dengan selimut sarung
dan dengan dengkur bersautan. Menurut penuturan ayah, kira-kira pada saat itu pukul 2 malam atau 2 pagi, ayah terbangun melihat situasi atau kondisi di sana. Angin sudah mulai mereda. Yang tadinya angin bergelombang besar berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Perairan muara pun nampak tenang. Ayah mencoba untuk membangunkan keempat temannya itu untuk mengajak ngecerik di muara. Namun entah apa yang terjadi, keempat temannya itu tidak kunjung bangun. Menurut ayah, mungkin mereka kena teluh kejo, istilah dalam bahasa Sundanya, yang bisa diartikan keenakan tidur karena kebanyakan makan. Walhasil, ayah berangkat sendiri. Ayah menuju ke muara dengan berjalan kaki, membawa kecerik dan korang. Tahu mungkin korang? Ya, wadah atau tempat untuk ikan dari bambu. Di dermaga penyeberangan di dekat muara, ayah bertemu dengan seorang perempuan muda. Ayah mencoba menghampirinya dan menyapanya. "Kenaon nyai di dia?" tanya ayah pada perempuan itu. "Pugu ieu rek nyait usep, tadi nupun bapak kakantun, bisi kaburu palid," jawab perempuan itu. Kemudian ayah saya pun menjawab, "Oh nyatuh, kade hati-hati mawa usepna bisi tikus hewan." Si nyai itu pun atau si perempuan itu pun menjawab sambil tersenyum, "Atuh bapak, da abi mah parantos biasa di dieu, berak kuting tikus hewan. Bapak punten eta, korangna bilih ngagokan mah beu ku abi dicepengan, supados bapak jongjong ngecerik," jawab nyai itu atau perempuan itu sambil menawarkan bantuan untuk memegang korang ayah saya. "Oh nya atuh nyai, ya nitip," sambil ayah saya memberikan korang kepada perempuan itu. Beberapa kali ayah saya melempar jala, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan atau sangat baik. Sekali melemparkan jala, ayah saya bisa sampai mendapatkan 15 ekor ikan. Ikan belanak, ikan bandeng, bahkan sampai ikan kakap merah. Namun yang kecil-kecil. Lama kemudian, ayah saya bertanya, "Nyai, geus pinoh korang teh acan?" "Acan bapak, can pinuh," sambil seperti sedang mengingat sesuatu perempuan itu. "Ah, piraku, kita dia rasaan bebenangan geus loba," jawab ayah pada perempuan itu. Sambil ayah saya menuju ke dermaga menghampiri perempuan itu. Perempuan itu pun menjawab dengan nada suara berubah seringau, "Tuh, can pinuh bapak, da laukna ku nyai di hakanan saware." Sambil menjawab pertanyaan dari ayah saya, perempuan itu tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Pada saat itu pula, penampilan si nyai atau si perempuan itu berubah total. Yang tadinya perempuan muda yang sangat cantik, ia berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Wajah yang hanya ada tengkoraknya saja dan berlumuran darah. Dengan mata bersinar merah seperti cahaya laser. Rambut panjang tak beraturan. Dan di bagian mulut tengkoraknya itu masih ada sisa-sisa ikan yang ia makan. Serta tangan yang hanya tinggal tengkorak masih memegang sebagian ikan yang ia makan. Sontak, ayah pun terkejut pada saat itu, melihat pemandangan yang tidak lazim. Namun katanya pada saat itu, rasa takutnya hilang atau kalah dengan rasa amarah. Karena setelah capek-capek ia menjala atau mencari ikan, namun ikannya tak terkumpul. Dasar memedi, pikas sebelen. Lauk menang aing hese-hese ngecerik, kalah di hakanan.
Gantian sia lauk aing, ontohon. Teriak ayah saya pada sosok itu. Sosok itu malah cekikikan. Sia, kalian sedihkan ke aing. Dan dijemput ku aing sia teh. Balas teriakan ayah saya sambil menghampiri wanita itu atau sosok itu. Namun ketika ayah saya hendak mendekati, sosok itu pun terbang ke atas dan menghilang. Sambil masih tertawa cekikikan. Meninggalkan koran dan ikan yang berserakan di dermaga. Astagfirullah, dasar judi bangkawara, teriak atau gemerutu ayah saya pada saat itu. Katanya dia sangat emosi, walaupun ada sedikit rasa takut. Namun ia kesal karena ikannya habis, malah dimakan sama hantu itu atau sosok itu. Dihitung-hitung lauk teh kudu mah geus menang sawidak. Iya ngan disasakeun 20 siki, dasar juri. Pada saat itu rasa takut dan rasa emosi ayah bercampur aduk. Mulut henti-hentinya mengoceh karena dia kesal. Seharusnya ikan yang ia dapat sangat banyak, namun pada saat itu hanya tersisa 20 ekor kurang lebih. Mulut henti-hentinya ngoceh, namun tangan sambil membereskan ikan yang berserakan di dermaga. Kemudian ayah saya katanya langsung menghampiri teman-temannya, membangunkan yang lain, serta menceritakan kejadian apa yang ia alami barusan. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka pulang menuju rumah masing-masing. Itu cerita atau pengalaman misteri yang dialami oleh ayah saya. Ya mungkin di luar sana banyak juga yang mengalami kejadian aneh atau kejadian mistis di daerah Majingklak. Salam hangat bagi kalian yang di luar sana penghobi mancing. Hati-hati, jaga diri baik-baik saat kalian pergi memancing ke daerah Majingklak. Nah, itu sepenggal cerita atau kisah yang dialami oleh ayah Kang Dadan. Ya, saya sudah tahu itu daerah Majingklak ada beberapa selentingan kisah atau cerita horor yang saya dengar dari teman-teman atau dari tetangga yang sering mancing ke sana. Terlepas dari itu, ya mungkin dimanapun kita berada, kita harus hati-hati, apalagi itu di muara atau di alam lepas dengan keadaan yang masih sangat asri. Mungkin tidak terlepas dari hal-hal gaib seperti itu. Itu cerita yang dapat saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Oh ya, bagi kalian yang memiliki cerita kisah misteri kisah nyata dan ingin dibagikan, boleh di-share di channel kami ya. Boleh di komen di bawah ataupun lewat email. Nanti email ada di deskripsi. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan menghibur. Saya Fian Rusli, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.